Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda dengan NIM 2204-2291. Di sini akan menjelaskan materi statistik tentang cara atau tutorial Smart PLS. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tutorialnya, saya akan menjelaskan apa itu Smart PLS. Smart PLS adalah perangkat lunak statistik untuk analisis data dengan metode partial squares atau PLS dan structural equation modeling atau SEM. Nah, Smart PLS ini sendiri biasanya digunakan untuk yang pertama itu untuk analisis data statistik, yang kedua itu ada untuk pengujian hipotesis, yang ketiga itu ada untuk pembuatan model struktural, dan yang keempat itu ada analisis faktor, dan yang kelima itu ada uji validitas dan realitas. Nah, kelebihan aplikasi Smart PS ini sendiri seperti yang pertama itu mudah untuk digunakan ya. Jadi Smart PS ini mudah untuk digunakan, yang kedua juga fleksibel, yang ketiga juga mendukung analisis kompleks, yang keempat juga gratis ya, kalau yang versi dasar itu gratis, dan yang kelima yang terakhir yaitunya compatible dengan Windows dan macOS. Nah, di sini kita akan membahas tentang tutorial Smart, Smart PLS yang meliputi yang pertama itu ada entry data nantinya, yang kedua ada validitas dan reliabilitas, yang ketiga ada uji hipotesis, dan yang keempat ada uji modal fit. Nah, selanjutnya kita langsung aja masuk yang pertama ya, yaitunya tentang entry data. Nah, di sini yang pertama kalau kalian mau data, save data dalam bentuk CSV atau CSV atau text time daily. Nah, di sini sama seperti gambar itu. Save as, langsung kita bikin file ya, seperti ini ya, terdapat ada di gambar, lalu klik save. Nah, selanjutnya kita buka aplikasi Smart 4, klik new project ya teman-teman. Nah, di sini ada pilihan seperti new project, BLS exam, CBSM, atau regression. Nah, kita ketik new project. Nah, setelah new project, maka di sini akan ada seperti ini teman-teman di gambar, ada example corporate regression atau primer ya. Nah, setelah kita klik atau buka Smart Veritas dengan klik new project, nanti langsung kita ketik nama file kita ya, ini seperti pada contoh nih, kita klik. Kalau saya sendiri saya bikin aja namanya di sini, nama filenya Remy Matalinda ya teman-teman. Nah, setelah itu kita import data bertipe CSV atau TXT dan skala data metrik. Nah, seperti ini teman-teman. Di gambar kita import data bertipe CSV atau TXT dan skala data metrik teman-teman. Nah, kita import data bertipe CSV ya teman-teman. Kita dapat contoh ini seperti gambar ya teman-teman. Nah, selanjutnya pilih tipe model PLSM-nya. Nah, di sini setelah kita memasukkan apa tadi, import data bertipe CSV tadi, langsung selanjutnya kita pilih tipe model PLSM-nya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa juga memilih kayak regression atau CBC, namun kita sekarang akan dengan menggunakan model PLSM, maka kita klik PLSM teman-teman. Nah, selanjutnya nanti akan keluar model gambar dari data yang tadi kita entry-kan. Nah, kayak ini teman-teman, pada gambar kita dapat contohnya seperti ini, yaitu ada com, pusat, SL, dan byte. Nah, com ini juga terbagi tiga, com 1, com 2, com 3, pusat, ada QSL 1, QSL 2, QSL 3, dan selanjutnya juga ada byte 1, byte 2, dan byte 3. Nah, selanjutnya kita masuk kepada evaluasi model pengukuran reflektifnya. Di sini ada outer loading. Nah, apa itu outer loading? Maksudnya di sini ya teman-teman, jika nilai outer loading pada indikator dalam model PLSM lebih dari 0,7, maka indikator tersebut dianggap memiliki reliabilitas indikator yang tinggi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa variabel indikator tersebut mampu merefleksikan konstruk pattern dengan baik. Dengan kata lain, indikator tersebut memberikan kontribusi yang kuat terhadap konstruk pattern yang dilakukannya. Nah,
secara praktis ya teman-teman, outer landing itu besar dari 0,7 berarti menunjukkan bahwa sebagian besar variabilitas dalam indikator itu lebih dari 50% dapat dijelaskan oleh konstruk laten. Nah, sehingga indikator dapat dipertahankan dalam model untuk analisis lebih lanjut. Di sini dapat teman-teman lihat ya. Yang pertama itu kita kembali klik calculate teman-teman. Kita klik calculate di sini. Dapat teman-teman lihat, kita klik calculate, lalu klik PLSM algoritma. Nah, di sini teman-teman, kita klik PLSM algoritma. Setelah kita klik calculate, kita klik PLSM algoritma. Ya, teman-teman. Selanjutnya kita klik tab. Nah, di sini di tengah-tengah kita ada tab, kita pilih tab ini, kita klik, lalu kita checklist open report. Nah, di bawah ini ada open report, kita centang atau kita checklist ya teman-teman. Selanjutnya lalu kita start calculation. Nah, di sini nanti akan keluar gambarnya seperti ini teman-teman. Gambarnya ada form, SL, dan live. Nah, seperti ini dapat teman-teman lihat sendiri ya. Kita keluar seperti ini, bagi kop 1,9, kop 5, 845, dan kop 3 adalah 0,818, dan alatnya juga, dan QSK juga. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama tuh ada kom atau competence. Nah, maksudnya di sini kita memiliki 3 indikator, yaitu kom 1, kom 2, dan kom 3. Dengan autoloading di atas 0,7 ya teman-teman, yang berarti indikator-indikator ini valid untuk mengukur konstruk kom. Selanjutnya juga ada like atau liking, yaitu memiliki 3 indikator juga, ada like 1, like 2, like 3 dengan overloading di atas 0,7. Nah, sehingga indikator-indikator ini juga valid. Yang selanjutnya ada QSL atau Customer Loyalty. Memiliki 3 indikator juga, indikator 1, 2, dan 3 yang juga menunjukkan overload besar dari 10. Nah, dapat kita lihat di sini ya teman-teman. Nah, autoloadingnya ada com, Q-Selfish, dan QSL dan like. Nah, di sini maksudnya berwarna hijau ya teman-teman. Jika angka terbaru berwarna hijau, berarti semua variabel itu valid dan dapat dipertahankan teman-teman. Namun jika sebaliknya ada yang berwarna merah, berarti variabel tersebut tidak valid dan perlu dihapus untuk meningkatkan kualitas yang seperti ini. Jawa teman berarti di sini adalah variabel, semuanya itu variabel yang valid dan dapat dipertahankan teman-teman. Namun jika ada yang berwarna merah itu berarti variabel itu tidak valid teman-teman dan perlu dihapus untuk meningkatkan kualitas model. Nah, selanjutnya kita masuk kepada composite reliability. Nah, composite reliability ini atau CR kita dari 0,7 menunjukkan bahwa konstruk memiliki tingkat reliabilitas internal yang baik. Ini berarti indikator-indikator yang membentuk konstruk tersebut secara konsisten mengukur hal yang sama. Nilai ini memastikan bahwa konstruk dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut karena menunjukkan bahwa variabel indikator memiliki hubungan yang kuat dengan konstruk laten yang diwakili. Nah, dari tabel di bawah ini kita ketahui ya teman-teman bahwa semua variabel yang validnya itu valid dari atas 0,7. Composite reliability-nya itu valid semua dari COM 0,879, QSL ada di 0,923 dan like ada di 0,891 yang artinya di mana bahwa semua variabel ini valid ya teman-teman karena di atas 0,7. Nah, selanjutnya kita masuk kepada Cronbach alpha. Nah, Cronbach alpha ini adalah ukuran tradisional untuk mengevaluasi konsistensi internal dari indikator-indikator yang membentuk konstruk laten. Nilai di atas 0,70 menunjukkan bahwa indikator-indikator tersebut memiliki hubungan internal yang baik. Namun, Cronbach alpha cenderung memberikan estimasi yang konservatif.
sehingga penggunaannya sering dilengkapi dengan komposer reliability dalam analisis PLS itu sendiri. Nah, di sini dapat teman-teman lihat. Nah, di tabel ini ada Cronbach alpha-nya, COM bernilai 0,797, PSL ada di 0,875, dan baik ada di 0,818. Nah, dari tabel di sini, di bawah ini teman-teman dapat kita ketahui bahwa semua variabel itu valid ya teman-teman, karena di atas 0,7 semua. Nah, selanjutnya kita masuk kepada Average Variance Expected atau AV. Nah, AV adalah ukuran validitas konvergen yang menunjukkan seberapa besar konstruk laten mampu menjelaskan variance dari indikator-indikatornya. Jika nilai AV lebih besar dari 0,5, maka lebih dari 50% varians indikator ini dijelaskan oleh konstruk laten dan ini menunjukkan validitas konvergen yang lain. Nah, validitas konvergen ini memastikan bahwa indikator-indikator yang dirancang untuk mengukur konstruk laten benar-benar memiliki keterkaitan yang kuat dengan konstruk tersebut. Di sini kita dapat melihat teman-teman average variance expression-nya atau AV-nya pada tabel konstruk reliability validity ini, bahwa COM ada di nilai 0,777, ada di 0,8 dan di PSL-nya dan Y-nya ada di 0,732. Nah, dari tabel di bawah ini kita ketahui bahwa semua variabelnya itu valid ya teman-teman karena di atas 0,5. Nah, selanjutnya kita masuk kepada validitas diskriminan. Validitas diskriminan adalah kemampuan konstruk laten untuk benar-benar berbeda dari konstruk laten lainnya dalam model. Nah, validitas diskriminan dievaluasi dengan 3 metode utama, teman-teman. Nah, apa itu 3 metode utamanya? Yang pertama itu ada cross-loading. Cross-loading ini adalah indikator harus memiliki loading yang lebih tinggi terhadap konstruk yang diukur dibandingkan dengan loading pada konstruk lain. Yang kedua itu ada Cornell-Likert regression. Nah, di sini menunjukkan bahwa akar kuadrat AV untuk setiap konstruk harus lebih besar daripada korelasi dengan konstruk lainnya, teman-teman. Selanjutnya juga ada HTMT atau Heterothread Monothread Ratio, yaitu menilai validitas diskriminan dengan membandingkan rasio rata-rata korelasi heterothread atau indikator dari konstruk yang berbeda dan monothread atau indikator dari konstruk yang sama. Nah, nilai HTMT harus lebih kecil dari 0,85 atau dalam beberapa kasus ada juga 0,90. Nah, selanjutnya di sini kita akan lihat contohnya teman-teman. Dan di sini teman-teman terlihat pada tabel ini teman-teman. Terlihat pada tabel ini bahwa semua variabel berkorelasi lebih tinggi terhadap konstruk yang diukur dibandingkan dengan loading pada konstruk lain. Nah, bisa teman-teman lihat di sini teman-teman, variabelnya di sini lebih tinggi berkorelasi terhadap konstruk yang diukur dibandingkan dengan loading pada konstruk lain. Dapat teman-teman lihat di sini contohnya. Nah, selanjutnya di sini ada formula calculation. Yang kita lingkari ini mulai pada garis vertikal ini merupakan nilai akar dari AV ya teman-teman, dan nilai lainnya adalah korelasi. Nah, ini melakukan kalkulasi dan kita pilih banyak 0,85 dan 0,85. Selanjutnya ada HTMT atau Heterothread Monothread Ratio. Nah, di sini teman-teman dapat melihat ya, nilai HTMT lebih kecil dari 0,9. Maka validitas diskriminannya terpenuhi. Maksudnya di sini kita ada ekstra kemungkinan dari lebih kecil dari 0,9, maka validitas diskriminannya itu terpenuhi.
Selanjutnya kita masuk kepada evaluasi model struktural. Nah, yang pertama itunya uji multikolinearitas ya, atau inner PIF kecil dari 5. Nah, multikolinearitas ini terjadi ketika terdapat hubungan linear yang sangat kuat antara variabel independen dalam model. Variance Inflation Factor atau FIF ini digunakan untuk mendeteksi multikolinearitas. Nah, jika nilai VIF kecil dari 5, maka tidak ada masalah multikolinearitas yang signifikan, teman-teman, sehingga variabel independen dapat digunakan dalam model. Nah, nilai IF, PIV yang tinggi, misalnya besar dari 5, berarti menunjukkan bahwa multikolinearitas yang serius yang dapat mengganggu estimasi koefisien PET. Nah, di sini dapat teman-teman lihat ya. Di sini semua variabel ini, semua variabel memiliki nilai PIF di bawah atau FIF di bawah 5. Maka tidak ada multikolinearitas. Ini ada di 1,5, kedua ada di 1,8, ketiga ada di 1,8 juga, terus ada di 1,1, PSK ada di 2,7, PSK2 ada di 1,8, PSL3 ada di 2,0, like 1,6, kedua 2,0, dan lain ada di 1,8. Berarti semua variabel memiliki nilai atau IF di bawah 5. Dan tidak ada multikolinearitas. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji hipotesis. Nah, di sini kita kembali bisa mengklik calculate ya teman-teman. Ini dapat teman-teman lihat. Di sini kita klik calculate, lalu kita klik bootstrapping. Nah, di sini kita klik bootstrapping. Maka teman-teman setelah kita mengklik calculate, dan kita seperti ini, dan lalu kita klik bootstrapping-nya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada seperti pada gambar ini. Subsamples-nya kita buat 5.000. Nah, setelah itu metodenya kita pilih BCA. Ini metodenya kita pilih BCA ya teman-teman. Dan signifikan kodenya pada 5% atau 0,05. Gambar kita 0,05. Lalu kita centang open report, lalu kita start calculation. Nah, di sini. Nah, jadi sebelumnya saya jelaskan dulu uji signifikansi atau PET coefficient atau value kecil dari 0,05. Nah, PET coefficient menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antar konstruk dalam model. Untuk menguji signifikan hubungan ini digunakan nilai P value. Nah, jika P value kecil dari 0,05, maka hubungan antar konstruk dianggap signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Lalu sebaliknya, jika p-value besar dari 0,05, maka hubungan tersebut tidak signifikan teman-teman dan mungkin tidak relevan dalam model. Nah, di sini kita dapat contohnya uji signifikan perkembangan value kecil dari minimal. Di sini ini modelnya akan interaktif teman-teman akan keluar. Bisa teman-teman lihat sendiri seperti pada gambar ini. Di sini seperti itu. Setelah itu kita selang kepercayaan 95% ini dapat kita lihat pada tabel original, merupakan tabel Fed Indonesia. Nah, ini tabel originalnya dapat kita lihat. Yang sudah saya link ke kamera ini, dapat teman-teman lihat ya, bahwa merupakan tabel Fed Confusion-nya adalah original sampai tabel original ya. Selanjutnya kita ke tabel di kotak merah yang paling ujung nih.
tabel value-nya. Dapat teman lihat di sini valid, 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 valid. Dan yang merah ini menunjukkan ketidakvalidan teman-teman. Makanya bisa dapat saya jelaskan kalau dia berwarna hijau ternyata dia valid, tapi kalau dia berwarna merah berarti dia tidak valid teman-teman. Karena di sini kenapa tidak valid? Karena ini besar dari 0,5. Selanjutnya kita masuk ke nah, selanjutnya teman-teman, berdasarkan hasil uji signifikan PET coefficient dengan value kecil dari 0,05 ini, ditemukan beberapa hubungan yang signifikan. Yang pertama, variabel COM memiliki pengaruh signifikan terhadap QS dengan koefisien jalur sebesar 0,332 dan p-value sama dengan 0,002. Namun, pengaruh COM terhadap QSL tidak signifikan, teman-teman, dengan koefisien jalur sebesar minus 0,024 dan p-value berada di angka 0,829. Nah, selanjutnya juga seperti saya bilang tadi ya, dan di warna merah tadi itu pengaruh dari COM terhadap QSL tidak signifikan dengan yang merah, 0,829. Selanjutnya, variabel like menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pulsa dengan koefisien jalur sebesar 0,339 dan p-value 0,002 serta terhadap QSL dengan koefisien jalur sebesar 0,244 dan p-value sama dengan 0,16. Nah, terakhir, variabel pulsa memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap QSL dengan koefisien jalur sebesar 0,6001 dan p-value ada di 0,000. Nah, berdasarkan hasil tersebut, hubungan yang signifikan mencakup COM QSA, like QSA, like QSL, dan QSA QSL, sedangkan hubungan COM QSL tidak signifikan. Hubungan yang tidak signifikan dapat dipertimbangkan untuk evaluasi lebih lanjut sesuai konteks penelitian dan model teoritis teman-teman. Nah, lanjut. Selang kepercayaan atau confidence interval menggambarkan rentang nilai di mana PET confidence kemungkinan besar berada dengan tingkat kepercayaan 95%, teman-teman. Jika rentang selang kepercayaan yang tidak mencakup angka 0, maka PET confidence dianggap signifikan. Nah, ini memberikan interpretasi yang lebih kuat tentang stabilitas hubungan antar konstruk dalam model. Nah, di sini dapat teman-teman lihat ya, PET coefficient ada di coefficient intervalnya. Dapat teman-teman lihat sendiri di sini hasilnya. Di original sampel seperti ini. Sampelnya seperti ini. Dan dia akan melakukan seperti ini. Dan sehingga cukup persen ke bawah seperti ini ya teman-teman. Dapat teman-teman lihat. Nah, berdasarkan hasil analisis selang kepercayaan atau confidence interval ini dengan tingkat kepercayaan 95% ini, teman-teman, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara konstruk dalam model memiliki variasi dalam signifikansi. Nah, hubungan antara COM ke QSA memiliki PET coefficient sebesar 0,332 dengan selang kepercayaan 0,135 hingga 0,550. Sehingga hubungan ini signifikan karena rentangnya tidak mencakup angka 0, teman-teman. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa kompetensi atau COM memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan atau QSA. Sebaliknya, hubungan COM QSL memiliki PET confidence 0,024 dengan selang kepercayaan minus 0,234 hingga 0,201 yang mencakup angka 0, sehingga hubungan ini tidak signifikan teman-teman. Mereka mencakup angka 0 ya. Artinya yang dimana artinya di sini kompetensi tidak memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap loyalitas pelanggannya, teman-teman. Nah,
Selanjutnya, hubungan Biasa KQSL menunjukkan Fed confidence sebesar 0,601 dengan serang kepercayaan 0,450 hingga 0,755 yang tidak mencakup angka 0 sehingga hubungan ini signifikan. Ini juga menunjukkan apa ya teman-teman, menunjukkan apa bahwa kepuasan pelanggan atau user memiliki pengaruh positif yang kuat terhadap loyalitas pelanggan atau QSL. Nah, selain itu juga hubungan like user atau kualitas kepuasan pelanggan juga signifikan dengan Fed Conference karena 0,339 dan selang kepercayaan 0,108 hingga 0,538 yang menunjukkan bahwa kesukaan atau like memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Nah, hal serupa terjadi juga pada hubungan like the QSL dengan Fed Conference 0,244 dan serang kepercayaan 0,030 hingga 0,430 yang menunjukkan bahwa kesukaan juga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Nah, kemudian kita akan masuk kepada efek size F square atau pengaruh langsung dan mediasi, teman-teman. Efek maaf, efek size atau efek dua mengukur besarnya pengaruh satu konstruk laten terhadap konstruk lainnya, teman-teman. Efek ini menunjukkan seberapa besar konstruk independen berkontribusi pada konstruk dependen. Nah, F2 kecil 0,02 pengaruh kecil. Ingat ya, F2 kecil sama dengan 0,02 itu berarti pengaruh kecil. Yang kedua ada F2 sedang 0,15 berarti pengaruh sedang. Dan juga ada F2 besar 0,35 berarti pengaruhnya juga besar. Efek ini juga digunakan untuk mengevaluasi pengaruh langsung dan pengaruh melalui mediasi. Pengaruh langsung adalah hubungan langsung antar konstruk, sedangkan mediasi melibatkan konstruk perantara. Nah, di sini dapat teman-teman lihat efek size square-nya ya, atau pengaruh langsung dan mediasi. Para teman-teman lihat bahwa di perusahaan ini ada di komunitas dan ada dengan organisasi dan intivitas atau kita ada di 0,51 serta yang ini dari sistem ini juga ada di angka 0,51 berdasarkan tabel yang ini nilai F2 saya digunakan untuk prevalensi F2 ada variabel pengujian dalam model interpretasi nilai ini F2F nilai ini F2 F42 F2 ini berdasarkan pada pedoman Cohen pada tahun 1988 itunya nilai 0,02 dianggap efek kecil, 0,15 dianggap efek sedang dan 0,35 dianggap efek besar. Berikut juga ada interpretasinya, teman-teman. Yang pertama, Komikusa F2 sama dengan 0,095 F42 sama dengan 0,095 F2 sama dengan 0,095. Interpretasinya yaitu pengaruh kom terhadap pulsa memiliki efek kecil hingga sedang. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kompetensi memberikan kontribusi yang berarti terhadap kepuasan pelanggan meskipun tidak terlalu besar, teman-teman. Meskipun tidak terlalu besar.
Nah, selanjutnya ada efek size F square, yaitunya di kom ke QSL. Nah, F2 sama dengan 0,001 F pangkat 2 sama dengan 0,001 F2 sama dengan 0,001. Nah, di sini berarti interpretasinya pengaruh kom terhadap QSL memiliki efek yang sangat kecil atau hampir tidak ada. Hal ini mengindikasikan bahwa kompetensi tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Selanjutnya juga ada di Q1 ke QSL. Nah, F2 sama dengan 0,514, F42 sama dengan 0,514, F2 sama dengan 0,514. Nah, interpretasinya berarti pengaruh pusat terhadap QSL memiliki efek besar. Ini menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Nah, di sini juga ada like ke QSA. F2 sama dengan 0,099, F pangkat 2 sama dengan 0,099, dan F2 sama dengan 0,099. Interpretasinya berarti pengaruh like terhadap QSA memiliki efek kecil hingga sedang. Hal ini menunjukkan bahwa kesukaan memberikan kontribusi yang berarti terhadap kepuasan pelanggan, meskipun tidak terlalu besar. Nah, selanjutnya like ke QSL. Di sini F2 sama dengan 0,067, F pangkat 2 sama dengan 0,067, dan F2 sama dengan 0,067. Interpretasinya berarti pengaruh like terhadap QSL memiliki efek kecil. Artinya, kesukaan memberikan kontribusi yang kecil, tetapi tetap berarti terhadap loyalitas pelanggan. Nah, yang terakhir kita masuk kepada evaluasi kebaikan dan kecocokan model. Yang pertama ada R-square. Nah, dapat teman-teman lihat di sini pada gambar. Dapat teman-teman lihat pada gambar di sini untuk CUSA atau Customer Satisfaction, nilai R-square sebesar 0,379 ini teman-teman, 0,79 menunjukkan bahwa variabel eksogen yaitu kompetensi kom dan kesukaan like secara bersama-sama dapat menjelaskan 37,9% variabilitas dalam kepuasan pelanggan. Namun, sisanya sebesar 62,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Nah, pada teman-teman lihat juga ya di sini pada gambarnya. Nah, selanjutnya di sini. Nah, nih, dapat teman-teman lihat untuk QSL atau Customer Loyalty, nilai R-square sebesar 0,563. 0,563 menunjukkan bahwa variabel eksogen, yaitu kepuasan variabel eksogen, yaitu kepuasan pelanggan QSA, kompetensi atau kom, dan kesukaan atau like, secara bersama-sama itu dapat menjelaskan 56,3% variabilitas dalam loyalitas pelanggan, ya teman-teman. Sehingga sisanya sebesar 43,7% ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Nah, nilai R-square adjust sebesar 0,549 yang sedikit lebih rendah tetap menunjukkan bahwa model ini memiliki kemampuan yang kuat dalam menjelaskan loyalitas pelanggan. Nah, lanjut kita masuk ke model fit. Nah, dapat teman-teman lihat di sini ya teman-teman, contohnya pada gambar seperti ini model fit ini. Nah, kita akan di sini contohnya. Nah, nah, yang dapat teman-teman lihat seperti ini ya gambarnya. Jadi berdasarkan hasil model fit ini, model yang diuji memiliki kecocokan yang baik dengan data, teman-teman, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai SRMR sebesar 0,078. Di sini 0,78 ya. Di sini dapat teman-teman lihat di 0,078 yang memenuhi kriteria ideal, teman-teman.
kecil atau sama dengan 0,08 serta nilai DEF di 0,339 dan DG di 0,177. Ini dapat lihat ini. DEF-nya 0,339 dan DG-nya di 0,177. Kita menunjukkan perbedaan kecil antara matriks covariance model dan data. Selain itu, nilai chi-square sebesar 106,854 mengindikasikan kecocokan model meskipun sensitif terhadap ukuran sampel, dan nilai NFI sebesar 0,8200 menunjukkan kecocokan yang baik meskipun masih dapat ditingkatkan ya teman-teman. Nah, secara keseluruhan, model ini dapat dianggap sesuai dengan data, terutama berdasarkan nilai SRMR yang ideal. Namun, terdapat ruang untuk perbaikan dalam aspek tertentu, teman-teman, seperti peningkatan NFI agar lebih mendekati nilai optimal. Nah, cuman mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan teman-teman. Jika ada salah saya mohon maaf. Dengan itu saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.